Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dengan NIM H05121109. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar statistik tersebut saya dengan judul Pemodelan Regresi Logistik Binar Categorical Principal Component Analysis dengan Estimator Spread Truncated, Studi Kasus Data Keluarga Berisiko Stunting di Kabupaten Tanah Toraja pada tahun 2023 dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Anna Islamiati, SSI, MSI. Nah, dalam presentasi ini terdapat 4 pokok bahasan yang dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan diawali dengan latar belakang yang terbagi dalam beberapa topik utama. Yang pertama adalah regresi logistik. Regresi logistik adalah metode statistik untuk memprediksi probabilitas kejadian berdasarkan variabel dependen kategorik. Regresi logistik dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah regresi logistik linear, yang digunakan ketika variabel dependennya memiliki 2 kategori. Kemudian regresi logistik multinomial digunakan jika terdapat lebih dari 2 kategori tanpa adanya urutan peringkat pada variabel dependennya. Dan yang terakhir regresi logistik ordinal yang diterapkan ketika kategori pada variabel dependennya memiliki urutan peringkat. Secara spesifik, regresi logistik linear seringkali diterapkan dalam penelitian kesehatan karena metode ini dianggap efektif untuk menganalisis faktor risiko dan menghasilkan estimasi yang mudah untuk diinterpretasi. Walaupun demikian, regresi logistik binar memiliki keterbatasan. Contohnya adalah saat menghadapi masalah multikolinialitas. Kondisi ini terjadi ketika variabel independen memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain. Akibat dari kondisi ini adalah varians estimasi parameter meningkat, sehingga berimbas pada hasil regresi yang tidak stabil dan sulit untuk diinterpretasikan nantinya. Nah, kondisi ini akan semakin kompleks ketika berhadapan dengan variabel independen berbentuk kategorik yang saling berkorelasi. Oleh karena itu, ditawarkan solusi dengan menggunakan Categorical Principal Component Analysis atau disingkat CAT-PCA, di mana metode ini dapat mereduksi dimensi data dengan mengkonversi variabel-variabel kategorikal yang menjadi komponen-komponen utama yang tidak lagi saling berkorelasi. Penelitian sebelumnya oleh Hikmah dan kawan-kawan pada tahun 2017, juga Favara dan kawan-kawan pada tahun 2022, telah membuktikan efektivitas dari metode ini dalam mengatasi multikolinialitas pada data kategorik. Lebih lanjut, regresi logistik binar dapat dioptimalkan melalui pendekatan non-parametrik. Salah satunya adalah dengan menggunakan estimator spline truncated. Metode ini bekerja dengan memecah data menjadi beberapa segmen dan menyesuaikan kurva untuk menangkap variasi data. Penelitian oleh Huang pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa spline truncated dapat secara signifikan mengurangi mean square error atau MSE, terutama pada data dengan pola dinamis. Temuan ini diperkuat oleh Rifada dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang menunjukkan akurasi prediksi lebih tinggi pada model regresi logistik spline truncated dibandingkan model parametrik biasa. Maka dari itu, kombinasi CAT-PCA dan spline truncated dalam regresi logistik binar dipandang efektif untuk menangani data kompleks, seperti pada masalah stunting. Kompleksitas stunting membuatnya masih sulit untuk diatasi secara menyeluruh, termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil survei Kesehatan Indonesia atau SKI pada tahun 2023, diperoleh bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih mencapai 21,5%, atau ibaratnya 1 dari 5 balita di Indonesia masih mengalami stunting. Permasalahan ini semakin kompleks ketika mengetahui fakta bahwa faktor-faktor penyebab stunting saling berkaitan erat satu sama lain, seperti faktor ibu, anak, faktor rumah tangga, hingga faktor lingkungan. Kajian lebih spesifik dari SKI 2023 menjelaskan bahwa prevalensi stunting di salah satu provinsi, yaitu Sulawesi Selatan pada tahun 2023, meningkat menjadi 27,4% dari tahun sebelumnya yang hanya 24,9%. Diketahui bahwa Kabupaten Tanah Toraja menyumbang prevalensi tertinggi di Sulawesi Selatan sebesar 36,9%, relatif jauh dari rata-rata provinsinya. Angka ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam untuk memahami dan menganalisis faktor risiko utama stunting, khususnya di Kabupaten Tanah Toraja. Sebagai dasar dari penelitian ini, maka digunakan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama oleh Boumik dan Das pada tahun 2019. Penelitiannya telah menggunakan regresi logistik untuk menganalisis faktor risiko stunting, namun belum memanfaatkan pendekatan non-parametrik atau mengatasi multikolinialitasnya secara menyeluruh. Selanjutnya penelitian oleh Arifin dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang juga sejalan dengan penelitian oleh Naim pada tahun 2020
yang telah meneliti regresi logistik dengan spline, tapi belum sepenuhnya menangani korelasi antar variabelnya. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dengan mengangkat judul berikut. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka diperoleh dua tujuan penelitian, yakni yang pertama, mengestimasi parameter model regresi logistik biner pada data yang mengandung multikolinearitas dengan kombinasi cat PCA dan estimator spread truncated. Kemudian yang kedua adalah untuk memodelkan hubungan antara keluarga berisiko stunting dengan faktor-faktor yang memengaruhinya di Kabupaten Tanah Toraja pada tahun 2023 menggunakan regresi logistik biner dengan kombinasi cat PCA dan spline truncated. Adapun penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam yang pertama, memberikan wawasan baru dan memperkaya literatur ilmiah dalam penerapan kombinasi metode cat PCA dan spline truncated pada model regresi logistik biner. Yang kedua adalah untuk menyediakan model prediksi yang lebih akurat dan tahan terhadap pelanggaran multikolinearitas, sehingga lebih stabil untuk menganalisis faktor risiko stunting di Kabupaten Tanah Toraja. Adapun untuk membatasi ruang lingkup permasalahan penelitian ini, maka diberikan beberapa batasan, bahwa yang pertama, data yang digunakan adalah data keluarga berisiko stunting beserta 9 variabel yang diduga memengaruhinya di Kabupaten Tanah Toraja pada tahun 2023. Kemudian yang kedua, pemodelan spline truncated dalam regresi logistik biner hanya dibatasi pada satu orde atau linear saja. Yang ketiga, metode penaksiran yang digunakan adalah maximum likelihood estimation atau MLE. Yang keempat, pemilihan titik not optimal yang dilakukan hanya sampai pada 3 titik not yang dipilih berdasarkan metode Generalized Cross Validation atau GCV. Selanjutnya untuk pokok bahasan yang kedua yaitu teori. Pokok bahasan ini terdiri dari 9 bagian, diantaranya multikolinearitas, nilai eigen dan vektor eigen, categorical principal component analysis atau CAT PCA, regresi logistik biner, MLE, pengujian signifikansi parameter, regresi non-parametrik, ketepatan klasifikasi model, dan keluarga berisiko stunting. Kemudian untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Perwakilan Sulawesi Selatan. Data ini terdiri dari 23.150 amatan pada tingkat keluarga. Nah, variabel yang digunakan dalam data ini terdiri dari sebuah variabel dependen Y dan 9 variabel independen X1 hingga X9 yang secara spesifik dapat dilihat pada tabel berikut. Variabel Y merupakan variabel keluarga berisiko stunting dengan dua kategori, 0 untuk ya dan 1 untuk tidak. Lalu untuk variabel X-nya masing-masing juga merupakan variabel kategorik dengan X1 adalah keluarga mempunyai baduta atau bayi di bawah 2 tahun, X2 adalah kondisi sumber air minum utama, X3 adalah kondisi fasilitas BAB, X4 adalah keluarga mempunyai pasangan usia subur atau pus terlalu muda, X5 adalah keluarga mempunyai pus terlalu tua, X6 adalah keluarga mempunyai pus terlalu dekat, X7 keluarga mempunyai pus terlalu banyak, X8 peringkat kesejahteraan keluarga, dan X9 keluarga mendapatkan pendampingan bansos. Setelah memahami struktur data dan variabel-variabel di dalamnya, dilanjutkan ke tahapan metode analisis data yang dibagi menjadi dua tahapan utama. Yang pertama adalah estimasi parameter model regresi logistik biner CAT PCA dengan estimator spline truncated. Tahapan ini dimulai dari melakukan kuantifikasi variabel, yaitu mengubah variabel independen kategorik menjadi numerik kontinu melalui optimal scaling. Yang kedua, pembentukan matriks korelasi dari variabel X yang telah dikuantifikasi. Selanjutnya, menghitung nilai eigen dan vektor eigen dari matriks korelasinya, kemudian menentukan jumlah komponen utama dengan kriteria variansi kumulatif lebih atau sama dengan 80%. Selanjutnya, memodelkan komponen utama ke dalam persamaan model regresi logistiknya. Yang keenam, formulasi model akhir dengan mengintegrasikan regresi logistik biner dengan estimator spline truncated. Dan terakhir adalah estimasi parameter model dengan menggunakan MLE. Dengan demikian, tahapan pertama telah selesai dan dilanjutkan ke tahapan yang kedua, yakni pemodelan data keluarga berisiko stunting di Tanah Toraja tahun 2023 menggunakan regresi logistik biner, CAT PCA dengan estimator spline truncated. Tahapan ini diawali dengan menyusun statistik deskriptif untuk mengeksplorasi variabel-variabel yang memengaruhi keluarga berisiko stunting di Kabupaten Tanah Toraja. Selanjutnya, dilakukan kuantifikasi optimal dengan optimal scaling. Yang ketiga, pendeteksian multikolinearitas dengan membentuk matriks korelasi. Nah, jika terbukti ditemukan multikolinearitas, maka diterapkan CAT PCA. Lanjut dengan pembentukan model regresi logistik CAT PCA
spline truncated, lalu memilih model terbaik dengan menggunakan nilai GCP paling minimum. Kemudian, pengujian signifikansi parameter pada model terbaiknya. Selanjutnya, interpretasi hasil estimasi model dan mengukur akurasi klasifikasinya. Dan akhirnya ditutup dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah diperoleh. Sampai pada pokok bahasan keempat atau yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Berikut ditampilkan semua sumber referensi yang saya gunakan dalam menyusun proposal penelitian ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.